Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang evaluasi penggunaan strategi pembelajaran di sekolah. Yang pertama saya Ayun Agustina Kuncoro dan dua rekan saya Siti Nurfadila dan Suhartati. Baik, kami akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari siswa. Strategi pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu cara, seperangkat cara, teknik yang digunakan dan ditempuh oleh seorang guru atau siswa dalam melakukan upaya terjadinya suatu perubahan tingkah laku dan sikap. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru tidak bisa terlepas dari penerapan strategi pembelajaran. Karena strategi pembelajaran tersebut merupakan salah satu cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran expository. Strategi pembelajaran expository adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai pelajaran dengan optimal. Metode pembelajaran yang sering digunakan adalah metode ceramah. Yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry, yaitu strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Salah satu metode dalam strategi ini adalah metode tutor sebaya. Yang ketiga ada strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi yang menggunakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan yang memiliki latar belakang kemampuan, jenis kelamin, rasa tahu, suku yang rasa atau suku yang berbeda. Selanjutnya, evaluasi strategi pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran sering ditemukan berbagai kekurangan atau kelemahan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penyusunan laporan. Namun semakin banyak seorang memiliki pengalaman, maka diharapkan akan semakin sedikit kesalahan yang dilakukan. Dalam proses pembelajaran, peserta didik sering mengikuti tes, tugas, pekerjaan rumah, atau latihan. Begitu juga pada akhir pembelajaran, baik dalam semester maupun tahun. Peserta didik akan mengikuti ujian akhir semester atau ujian nasional. Tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua. Yang pertama, untuk menghimpun berbagai keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti pengembangan yang dialami oleh para siswa setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, tujuan umum evaluasi dalam pendidikan yakni memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam pencapaian berbagai tujuan kurikulum setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan yang kedua dari evaluasi pembelajaran adalah mengukur dan menilai efektivitas mengajar serta berbagai metode mengajar yang telah diterapkan
atau dilaksanakan pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh siswa. Fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Ketiga, untuk keperluan bimbingan dan konseling atau BK. Keempat, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Melalui evaluasi, bukan saja guru mengumpulkan informasi tentang berbagai kelemahan dalam proses pembelajaran sebagai umpan balik untuk perbaiki selanjutnya, akan tetapi dapat melihat sejauh mana kemampuan peserta didik. Beberapa hal yang cukup penting dalam melaksanakan tujuan evaluasi bagi guru. Yang pertama, evaluasi harus dilakukan terhadap semua aspek perkembangan peserta didik, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Hal ini sangat penting, oleh karena itu pencapaian manusia seutuhnya merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan dan atau proses pembelajaran. Yang kedua, evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dengan menekankan kepada evaluasi hasil dan evaluasi proses. Yang ketiga, evaluasi dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penilaian. Guru banyak beranggapan bahwa evaluasi identik dengan melaksanakan tes, padahal tidak demikian. Tes hanya sebagai salah satu instrumen untuk melaksanakan evaluasi. Yang keempat, ada evaluasi harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan peserta didik sebagai evaluan. Untuk melaksanakan keempat hal guru di atas, guru perlu memahami teori dan teknik penilaian. Seperti guru perlu memiliki kemampuan dalam merancang berbagai instrumen evaluasi, misalnya kemampuan guru untuk menyusun angket, wawancara, observasi, dan lain-lain. Yang kedua, guru perlu memiliki kemampuan dalam mengolah data sebagai bagian dari proses evaluasi yang dilakukannya. Yang ketiga, guru harus memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan tetap berdasar pada data hasil evaluasi. Kesimpulannya, strategi pembelajaran merupakan salah satu cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Tujuan proses pembelajaran tersebut adalah tercapainya hasil belajar yang diinginkan atau di atas standar minimum. Evaluasi merupakan salah satu komponen yang memiliki peran sangat penting dalam suatu rangkaian kegiatan pembelajaran. Melalui evaluasi, bukan saja guru mengumpulkan informasi tentang berbagai kelemahan dalam proses pembelajaran sebagai umpan balik untuk memperbaiki selanjutnya, akan tetapi dapat melihat sejauh mana kemampuan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.